Nah, garis besar sini, nah kali ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter 1110. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Oke, akhirnya nih setelah libur 1 minggu, di saat momen-momen krusial yang menjadi penutup di chapter 1109 kemarin, akhirnya kita langsung dikasih nih opening spoiler yang sangat-sangat wadaw sekali. Yang cocok banget buat jadi temen nonton kalian yang pas lagi sahur kah, atau mungkin ngabuburit, atau mungkin buka puasa. Yang sebelum itu juga saya mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Yuk kita langsung saja masuk ke bagian spoiler, dimana buat kalian para players baru di channel Level Nomi, gaskan langsung subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah mari siapkan kopi, jangan lupa besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah di spoiler ini kita masih belum tahu nih apa judul yang diberikan oleh para leaker, tetapi kita langsung mendapatkan apa lanjutan dari cover story di chapter lalu. Yang akhirnya kita masuk ke satu cover story baru, yaitu tentang Wano Kuni. Di sini yang diperlihatkan akhirnya nih Yamato Chuan yang sedang berkeliling di negeri Wano Kuni, yang bukankah tepat sekali seperti impiannya untuk menjadi katanya Kozuki Oden. Dan dia pun akan mengulang petualangan dari Oden dengan berkeliling di negeri Wano Kuni ini. Dan untuk isi dari chapter sendiri, kita langsung banget nih mendapatkan lanjutan dari apa yang kita dapatkan di akhir chapter 1109 lalu. Itu pun tepat saat Saint Saturn mensaman keempat Gorosei lain dari Mary Joyce. Ya ini adalah definisi Kuchihou Senjutsu, di mana dia mensaman dengan sangat-sangat gila sekali. Karena benar saja ini adalah definisi dengan instan tuh ya, benar-benar seperti ini. Yang dikatakan keempat Gorosei lain sampai di Pulau Egghead, dan kita semua langsung melihat mode yokai alias mode demon dari mereka yang semuanya juga sudah awakening sama seperti Gorosei Saturn, dimana Venus Juro dia berbentuk seperti kuda, lalu juga untuk Jupiter dia berbentuk seperti monster cacing yang raksasa, atau ini cacing besar Alaska nih dari SpongeBob. Lalu juga untuk Mercury dia berbentuk babi hutan raksasa, Marcus Mas dia berbentuk burung raksasa. Yang kalau dilihat dari semua leaknya ini, apakah jangan-jangan bentuk kesemua dari Gorosei ini mereka menjadi sosok yang sangat besar sekali atau sosok raksasa, yang bukankah ini akan sangat mengerikan sekali dan membayangkan apa yang dilihat oleh Sabo pertama kali di Mary Joyce sana. Ya walau masih sangat aneh gimana mereka dari Mary Joyce yang bisa dibilang setinggi itu mungkin lebih dari 10.000 meter, tetapi mereka bisa disummon seinstan itu. Yang definisi ini teleport yang benar-benar teleport, atau bahkan mungkin lebih gila dari sebutan teleport biasa. Karena bukankah Kuma Nikyu namanya saja butuh terbang dan masih ada waktu yang perlu dihabiskan dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Lalu juga untuk Van Augur, oke lah dia teleport, tapi kita masih belum melihat dia dapat berteleport atau berpindah dengan jarak yang sangat jauh. Lah ini dari Mary Joyce sampai ke Pulau Egghead dengan sangat-sangat instan sekali, yang sejujurnya ini kacau banget. Dan dikatakan juga di spoiler kali ini, katanya Gorosei dia langsung mencoba untuk menyerang Luffy, namun para raksasa berhasil datang dan menghentikan mereka. Yang sesuai dengan prediksi kita lah ya, dimana Dory dan Brogy kan emang dari beberapa chapter sebelumnya sudah dikatakan mereka sedang jalan menuju ke lokasi dari Luffy. Ya walau memang di sini dia membantu Luffy, tetapi untuk jangka panjangnya saya pula tidak yakin jika kedua orang ini dapat menahan Gorosei dalam waktu lama. Karena lagi-lagi ini Gorosei bos, nggak mungkin kan mereka hanya bertiga bisa menahan kelima orang yang luar biasa. Yang lagi-lagi untuk bahasan lengkapnya kayaknya kita perlu menunggu versi scanlationnya akan seperti apa. Dan juga info penting juga nih, terutama buat para fanboy di Bawang Zoro, kalau Doi akhirnya berhasil ngalahin Koceng Oren. Ya setelah 6 bulan akhirnya Zoro berhasil mengalahkannya. Tetapi lagi-lagi setidaknya 6 bulan itu di dunia kita ya. Karena mungkin untuk timeline di dunia Egghead sendiri ya mungkin hanya berjalan sekitar 10-20 menitan doang. Karena mungkin waktu yang terlewat adalah ketika Luffy melawan Kizaru, lalu melawan Gorosei Saturn dan beberapa yang lainnya, yang itu pun tidak terlalu lama.
Dan yang lebih gilanya, katanya Zoro dia mengalahkan Lucci hanya menggunakan satu serangan saja. Ya lagi seperti prediksi lama kita lah, pasti ini akan menjadi momen seperti dia mengalahkan Apple. Tapi yang lebih menarik juga dikatakan dari leaker kali ini, jika Zoro dia memiliki ketertarikan terkait Gorosei Nasjuro, yang apakah nih teori yang sudah sangat-sangat lama sekali akan menjadi kenyataan di antara Zoro versus Gorosei Gandhi alias V Nasjuro. Yang sejujurnya saya juga memiliki bahasan menarik sih terkait babang Zoro yang tadinya mau saya bahas di video prediksi, tetapi karena spoiler sudah muncul lebih dulu alias Selasa malam ini, jadi oke, kita gabungkan saja di video ini terkait beberapa foreshadow atau nama ataupun pun menarik dari judul chapter, angka chapter, dan beberapa lainnya yang saling paralel satu sama lain. Contohnya yang paling terkenal adalah di chapter 387 itu adalah awal kemunculan dari gesekan Luffy, dan jika kalian balikan nih angkanya 387 menjadi 783 adalah awal kemunculan dari Gear Fort Luffy, yang bukankah ini sangat paralel? Nah, tidak lama setelah itu pun Oda memainkan feat yang cukup serupa loh di beberapa chapter terakhir ini. Contohnya di chapter 503 saat Luffy pasca menonjong Tenryubito untuk pertama kalinya, dan 600 chapter berikutnya yaitu di 1103 adalah momen Kuma yang sudah bersiap untuk menonjok seorang petinggi dari Tenryubito yaitu Gorosei Saturn. Dan bahkan untuk judulnya juga yang sangat menarik adalah di chapter 116 kita mendapatkan judul chapter Big atau mungkin bisa kita artikan sebagai raksasa. Dan di chapter 1106 kemarin kita memiliki judul Always by Your Side, yang bukankah jika kita gabung antara chapter 116 dan chapter 1106 judulnya akan berarti raksasa selalu berada di sampingmu. Dan bukankah kita tahu sendiri apa yang terjadi di chapter 1106 kemarin? Ya benar, itu adalah pertama kali kedatangan dari Dory dan Brogy ke Pulau Egghead yang lagi-lagi untuk menolong seluruh kru dari topi jerami. Lalu juga terkait apa sih pesan atau kebenaran yang Vegapunk ingin katakan kepada kita pun, ya sebenarnya sudah ada beberapa opsi sih yang sudah pernah kita bahas juga di video-video sebelumnya. Apakah terkait nama kerajaan dari Ancient Kingdom tersebut, ya kita masih belum tahu nih terkait hal itu. Yang sejujurnya jika namanya akhirnya diucapkan oleh Vegapunk, lagi-lagi kita sebagai pembaca atau audiens yang bisa dibilang melihatnya dari perspektif di luar semesta One Piece, bukankah kita akan mendapatkan kisah baru nih yang gagal diceritakan oleh Profesor Clover 22 tahun yang lalu saat insiden dari Ohara. Tetapi bukankah ada satu hal menarik yang perlu diketahui dari perspektif di dalam semesta One Piece ini, dan menurut saya itu adalah adanya sosok tunggal atau orang lain yang ternyata dia adalah seorang raja tunggal di dunia One Piece, yang bisa dibilang raja ini seharusnya tidak bolehlah menduduki tahta kosong tersebut, dan tentu saja orang ini adalah King Merona Imo. Karena kita juga bisa mendapatkan pola yang menarik loh jika kita hubungkan dengan judul-judul chapter yang barusan kita bahas. Dimana awal mula Vegapunk ingin mengungkapkan ini kepada dunia adalah di chapter 1108 kemarin dengan judul chapter Come In World atau Dengarkan Aku Dunia. Nah, bukankah jika kita melihat juga judul chapter ini akan berhubungan dengan chapter 118 yang coba bisa kalian tebak apa judul chapter dari 118? Ya benar, judulnya adalah Someone's Out There, yang bukankah sangat menarik sekali, yang jika digabung akan menjadi satu kalimat seperti ini: Hei dunia, dengarkan aku, karena ada seseorang di luar sana, dan dia pastinya adalah seseorang yang memerintah di balik keadaan dunia yang sudah ada saat ini, dan dia adalah Imo tersebut. Gimana dunia? Pastinya akan semakin kacau. Ya, dimana untuk Zoro sendiri, memang di video lalu saya sudah membahas jika Zoro jangan-jangan bisa dimunculkan jika tidak menjadi penutup dari chapter 1110, kemungkinan dia akan berperan penting di chapter depannya yaitu 1111 atau 1111. Karena apa? Ya, karena hal ini. Karena jangan lupa 1111 adalah tanggal akhir Zoro di 11 November, yang bahkan menjadi angka bounty-nya sekarang di 1.111.000.000 berry. Nah, jadi itulah untuk spoiler kali ini, dan di masa Ramadan ini kami dari DNM telah merilis artikel terbaru di special edition kaos polo dengan logo Nika, dan lagi-lagi ini logonya bordir ya, yang jelas lah biar sangat premium. Kaos polo berwarna hitam dan juga logo Nika berwarna putih yang sesuai dengan tema Nika Luffy yang semuanya serba putih. Dimana kita akan buka pre-order dari video yang dirilis alias dari video spoiler sampai nanti di hari Minggu, yang cuma dibuka selama 5 hari saja. Dan untuk proses pembuatannya akan memakan waktu kurang lebih 1 minggu, yang berarti dalam 2 minggu produk sudah bisa langsung dikirimkan ke rumah kalian.
yang bisa kalian pakai dan sombongkan ketika di lebaran nanti. Di mana harga awal untuk kaos polonya ada di 156.000, yang lagi-lagi 56-nya adalah Gomu dari Luffy yang sangat spesial. Dan yang lebih spesial lagi, di masa pre-order sekarang hanya dengan 200.000 kalian udah bisa mendapatkan kaos plus topi nikahnya juga yang tersedia dua warna, yaitu warna hitam dan warna putih. Ya, jika beli satuan harga topinya ada di 100.000, jadi kalian bisa hemat 56.000 nih jika kalian bandel untuk membeli keduanya. Dan buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung pesen pre-order di Shopee aja biar aman, tentram, dan bisa segala macam untuk pembayarannya. Yuk, lagi-lagi masa PO dibuka sangat terbatas, hanya 5 hari doang. Jadi langsung klik link di deskripsi video. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.